Shalom, selamat pagi sahabat. Kita berjumpa kembali di Santapan Rohani Pagi, edisi Jumat 12 Agustus 2022. Tema kita adalah bergaul dengan pribadinya. Kita baca dalam Mazmur 9 ayat yang ke-11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Sahabat, saat diterjang oleh ganasnya badai dan gelombang permasalahan, kebanyakan orang Kristen malah tidak lagi mau berdoa dan semakin menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Adalah mudah sekali untuk menemukan iman dalam diri seseorang ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar. Namun sebaliknya, ketika masalah datang secara beruntun dan silih berganti, masihkah kita menjaga konsistensi iman kita kepada Tuhan? Sahabat, perlu kita tahu bahwa justru dalam situasi-situasi sulit inilah kesempatan bagi kita untuk makin mendekat kepada Tuhan dan membangun persekutuan dengan Dia. 1 Korintus 15 ayat 58 mencatat, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ketika orang-orang dalam kepanikan dan tidak lagi bisa berpikir dengan jernih, Paulus menunjukkan kualitas imannya. Kita bisa menyimak dari pernyataan Paulus ini di dalam Kisah 27 ayat yang ke-23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi genting sekalipun, Paulus masih menyempatkan diri untuk membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan dan menyembah Dia. Ini bukti bahwa ia memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita sahabat? Kadangkala jangankan untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa saja seringkali terasa berat dan sulit untuk kita lakukan. Namun, Alkitab memberikan nasihat kepada kita dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sahabat, sejauh mana kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, ini tentu menentukan kualitas iman kita. Membangun kekaripan dengan Tuhan berbicara tentang ketaatan. Sebab firman Tuhan berkata, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sahabat, kadangkala meskipun berulang kali mendengar khotbah atau membaca buku tentang kekaripan dengan Tuhan, namun jika hati kita belum juga tersentuh, maka kita tidak akan pernah mau melakukan seperti yang diperintahkan. Oleh karena itu, mintalah kepada Roh Kudus agar Ia memperbaharui hati kita, supaya kita benar-benar memiliki hati yang taat. Ketaatan bukan karena dipaksa orang lain, melainkan didasari oleh kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Di dalam firman-Nya, yaitu dalam Yehezkiel 11 ayat 19 dan 20, Tuhan berjanji, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Itulah janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Sahabat, hidup bergaul karib dengan Tuhan berarti hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup seturut kehendak Tuhan, hidup seirama dengan hati Tuhan, hidup seperti yang Tuhan mau. Hidup bergaul karib dengan Tuhan berarti berjalan dengan Tuhan setiap hari. Selama kita masih menuruti keinginan daging dan hidup menurut kehendak sendiri, maka itu artinya kita belum berjalan bersama dengan Tuhan. Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Sahabat, bila ingin mencapai taraf menyenangkan hati Tuhan, maka tidak ada jalan lain selain kita berkomitmen untuk bersekutu dan bergaul karib dengan Dia secara terus-menerus dan konsisten. Puji Tuhan,
firman Tuhan yang indah pagi hari ini datang kepada kita. Biarlah boleh membawa hidup kita untuk senantiasa bergaul karib dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ketika persoalan datang, jangan kita menjauh. Justru sebaliknya, kita semakin mendekat dan mengarahkan hati kita kepada Dia yang sanggup membuka jalan dan memberikan jalan keluar bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun kami percaya ada pribadi-Mu yang menyertai kami. Untuk itu Tuhan, kami mau belajar dalam keadaan apapun, kami mau bergaul karib dengan Engkau. Kami mau fokus kepada Engkau, membawa hidup dan hati kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman Tuhan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.